Pas Ame udah jalan ke Jakarta, Mama bilang, kakak ingat tetap rendah hati, biar Tuhan yang meninggikan. Mama bilang gitu. Jadi itu yang Ame pegang sampai sekarang. Bahkan sama siapapun Ame kenal, kayak Ame bilang, kayak anak-anak yang masih baru berkarya, kayak dimanapun dia berada, pasti Ame bilang, pokoknya ingat, kuncinya cuma rendah hati aja. Kalau rendah hati pasti Tuhan tinggikan. Halo, namanya siapa? Nama saya Anmes. Kamu adalah pemenang Rising Star Indonesia. Selamat kepada cinta luar biasa Anmes Kamaleng. Hanya rindu Anmes. Best Asian Artist Indonesia. Terimalah lagu ini dari orang di... Halo teman-teman, selamat datang di channel Cerita HG. Sebelumnya gue kenalin diri dulu, nama gue Haris Genta. Gue udah lumayan lama kerja di dunia industri entertain, dunia keartisan, ya dunia musik, dunia seni sulap, seni masak, chef, dan segala macam. Gue kerja di salah satu media televisi yang cukup besar di Indonesia. Hampir 12 tahun gue kerja di dunia ini, walaupun sebelumnya gue juga pernah kerja di dunia yang bidangnya sama di bagian promosi, tapi bukan itu yang gue mau angkat. Kali ini di 12 tahun pengalaman gue kerja, gue hampir ketemu banyak banget orang, gue hampir ketemu banyak banget tipe dan karakter orang, baik dari itu artis, baik dari itu personality atau orang-orang penting lainnya. Yang gue mau angkat di sini adalah bukan tentang siapa artisnya, tapi yang mau gue angkat adalah 12 tahun menurut gue adalah waktu yang paling pas buat gue mengupas bagaimana setiap orang itu bisa berproses ke sesuatu yang jadi impian dia. Nah, salah satunya banyak artis-artis yang ada di dalam manajemen ini. Dan gue kebetulan kerja bareng dia dan gue coba mengupas bahwa sebenarnya ada yang menarik dari sisi seorang artis ini. Nah, sekarang gue bakal mau nemuin Anmes Kamaleng. Kenapa Anmes Kamaleng? Gue rasa anak ini kayak gift dari Tuhan, anak baru dari belantika musik, dan dia sudah membuat heboh hampir semua industri yang ada di Indonesia, industri musik khususnya, dengan singlenya yang luar biasa, Cinta Luar Biasa, dan benar-benar bisa membuat pesaing-pesaing di dunia musik mungkin kaget, siapa sih Anmes gitu. Tapi bukan gimana dia bermusik yang gue bahas. Ada sisi lain dari seorang Anmes Kamaleng, bagaimana dia berproses menjadi seorang Anmes Kamaleng. Gue akan bawain ini sesantai mungkin, dan mudah-mudahan gue bisa mewakili teman-teman semua yang denger, teman-teman Cerita HG semua yang denger, apa yang di pikiran dia dan apa yang mau ditanyain, gue coba tanyain ke Anmes Kamaleng. Kali ini gue mau ke rumah dia, mudah-mudahan dia ada. Dan tanpa skrip, tanpa apa, kita tanya aja sesantai mungkin. Entah jadinya apa, yuk. Oke, kita tanya. Gue nggak tahu nih, Anmes ada apa enggak. Gue bilang gue mau ke rumahnya, tapi gue nggak bilang gue mau bikin channel Cerita HG. Jadi gue dari dulu pengen banget buat channel ini. Penasaran banget gitu loh. Kadang gue ngeliat teman-teman artis ada di TV, ditanya-tanya media apa segala macam, pertanyaan tuh kayak ada yang kurang gitu, kayak nggak semua ditanyain gitu. Mudah-mudahan gue bisa mewakili semua, dari yang rahasia atau nggak rahasia, tapi bukan gosip. Jadi gue tanya yang real-real aja. Sekaligus pengalaman gue bekerja bareng teman-teman artis yang tentunya ya tahu sendirilah, karakternya beda-beda, ada yang bisa diatur, ada yang enggak. Channel pertama ini yang tadi dia bilang, mudah-mudahan Anmes Kamaleng bisa memberikan inspirasi buat teman-teman Cerita HG semua.
Halo teman Age, ini bentar lagi kita udah bakal nyampe rumahnya Anmes Kamaleng. Bisa gue panggilnya Ame. Jadi tadi gue udah bilangin bahwa banyak cerita yang sebenarnya kita nggak tahu Ame tuh orangnya seperti apa dan siapa Anmes Kamaleng itu gitu loh. Kita taunya kan dia penyanyi berkualitas, itu udah nggak diragukan lagi. Cuman nggak tahu deh, mudah-mudahan dia bisa terbuka banyak sama gue dan gue bisa sedikit memberikan kisi-kisi tentang Anmes siapa dan kenapa dia terjun di dunia ini atau segala macam. Cuman terlepas dari itu gue akan makin membongkar sisi Anmes selain dia seorang penyanyi. Kita udah nyampe di rumahnya. Nah, tadi sih bilang ada, cuman biasa dia jam segini tuh tidur. Kita lihat ya. Udah nyampe kita nih. Jatuh klipon gue. Kita masuk. Ada nggak? Ame. Harusnya dia udah bangun. Tadi sih gue udah telepon. Tapi biasanya karena kebetulan lagi nggak ada kerjaan, mungkin dia tidur. Ame. Wih, Ame Kamaleng. Ame, abang mau bikin vlog ini. Pakai dulu. Wih. Oh iya benar. Aku udah YouTuber sekarang kan? Jangan lupa pakai ini guys. Mereka Antis. Siapa tahu ada sponsor. Ame, abang nggak tahu mau ngomong Aku udah apa. YouTuber sekarang bawa kamera datang rumah. Abang nggak tahu mau ngomong Aku apa. tadi dia datang sini cuma mau main-main ke rumah toh. Abang nggak tahu mau ngapa, tapi abang pengen ngobrol. Mau apa? Nggak tahu ngobrol apa aja. Toh. Abang pengen ngobrol. Abang, apa dia ngomong depan kamera gimana ini abang? Nggak usah, anggap aja udah nggak ada kamera. Cuma gini. Ame udah jadi penyanyi, udah lama mungkin dari kecil. Tumben kali abang dan sini langsung serius begini. Enggak, abang mau tahu gini. Tapi orang-orang di luar sana, fans-fansnya Ame atau siapapun tuh nggak tahu sisi Ame yang lain selain penyanyi. Nah, Ame kalau ditanya juga di tempat orang terlalu serius. Nah, gue coba bawain ini supaya nggak terlalu serius, santai. Sama-sama kita lihat aja gayanya Ame gimana. Bisa-bisa saya datang sini bawa kamera. Wih, Ame ini sepatu siapa? Sepatu Ame buang-buang duit kah sekarang buat beli sepatu? buang-buang duit apa nih? Abang yang suruh beli toh. Oh. Oh, duit dibuang-buang buat gini. Ini kan mahal 3 juta tuh Ame. Air Jordan semua, guys. Nggak semua ini Nike Air semua. Ya Jordan. Kenapa harus Nike Air? Ame bukan tipikal orang yang abang tahu sendiri. Ame bukan tipikal orang yang suka koleksi, suka barang-barang brand. Tapi ini bukti 8-9 sepatu kan berarti koleksi. Enggak bang, ini gara-gara terpengaruh sama Omega yang main keyboard. Dia suka pakai Air Jordan, terus Ame lihat keren kan warna-warni tuh. Terus Ame sempat pakai 1 kali. Pakai yang pertama tuh yang mana? Yang itu kanan tuh. Ini. Terus itu keren kan abang. Terus kayak pas lihat di foto keren, jadi Ame kayak tertarik, akhirnya belilah. Ini oleh lemari ini dipakai taruh piala, cuman pas studio sudah jadi. Tapi ini bakal nambah nggak koleksi? Ya. Bakal nambah nggak koleksi? Wih. Kalau abang izinin nambah kan, Ame nambah toh. Ini mahal. Satu sepatu harganya berapa? Ame? 3 juta. Kayak orang-orang. Outfit lu berapa? Abang juga tahu lah. Kan satu sepatu 3 jutaan ya di. Tapi nggak apa-apa ya. Sebuah kesuksesan itu kadang harus dinikmati dengan cara-cara yang. Enggak bang, ini bukan Ame nikmatin gara-gara ini. Oh iya berarti kan kerjaan toh. Bukan, berarti kan Ame suka kan nambah modelnya model. Ame lihat pas hobi. perform keren toh bang. Jadi Ame kayak baju aja gitu abang. Berarti kalau hitam bajunya hitam, kalau merah Ame baju merah gitu. enggak kayak gitu Ame pikir Ame ini toh. High heels Ame mana? Banyak di kamar. Tapi Ame itu suruh Amos yang pakai. Tekai di atas. Oke. Tapi gue tuh nggak terlalu suka model-model basket kayak begini sih. Basket apaan? Ame juga SMA doang main basket. Nah ini salah satu kesukaannya Ame mungkin dia nggak koleksi sih, dia bilang ini sepatu yang bisa dipakai perform. Pakai jalan-jalan. Pakai jalan-jalan, jadi abang. ya bisa berguna juga sih. Tapi gue juga pernah bilang gitu loh, segala sesuatu yang udah jadi hasil kerja keras kita, kadang kita bisa nikmatin juga dengan berbagai cara yang bermanfaat. Nah tadi sepatu dia bilang kan sepatu bisa dipakai show, bukan bisa dipakai jalan, gitu, segala macam. Dan itu gue suka. Jadi
buat teman-teman artis juga di luar sana, nggak usah ragu-ragu beli barang yang emang buat kebutuhan perform. Kadang itu menunjang penampilan itu kan penting gitu. Wih, Puki serius sekali. Tuh ben sekali. Ame, abang mau ngobrol di studio. Jadi biar lebih intim, biar lebih serius, kita ikut ke studionya Ame. Kasih lihat sudah studio. Nah, ini salah satu home studio. Wih. Nah, jadi musisi itu memang mengeluarkan kosnya buat sesuatu yang ada hubungannya sama musik, dan itu gue setuju. Dia sempat bilang sama gue, abang, Ame mau bikin studio. Gue sempat mikir, beneran gak dibikin studio? Dan akhirnya dia bikin mini studio ini, dan mudah-mudahan kedepannya banyak karya yang datang di sini nih. Iya sih, udah banyak sih. Wih, ini masih baru semua. nanti kita lihat ada karya-karya apa aja. Terus terang gue nggak punya skrip buat bahas apa yang spesifik sama Ame, tapi Abang tahu semua. iya ada tuh. Tapi gue coba gini. Pokoknya Bang Genta nih dari awal Ame datang ke Jakarta terus lulus Rising Star, ya udah nih sama Bang Genta nih. Jadi Bang Genta tahu semua dari awal tuh Ame jatuhnya kayak gimana, bangunnya kayak gimana, sampai Ame jam segini lagi ngapain, mungkin sampai dari pagi sampai malam dia tahu pasti Ame lagi ngapain, karena setiap jam ditanyain terus. Inilah dia orangnya. Jadi mudah-mudahan gue bisa mewakili mereka yang sedang berproses menuju karir seperti Ame, dan atau yang sudah berada di dalam posisi Ame. Jadi intinya adalah gue bakal bercerita tentang bagaimana cara orang menikmati sebuah proses, dan salah satunya Ames Kamaleng. Nah, gini terang. Sudah Bang. Ame udah kan dia pakai aplikasi. Berapa lama ini Ame bikin studio gini? Berapa ya? Karena waktu Ame bikin studio ini pas lagi offer, lancar kan belum pandemi toh Bang. Enggak, tapi Ame beli langsung semuanya pakai TV dulu apa segala TV dulu. Dari ngecat dulu nih, ruangan masih kotor. Ame cat dulu, terus akhirnya beli TV, beli meja, beli speaker, jadi satu persatu, nggak langsung ada paketannya langsung pas. Yang abang penasaran gini, apa yang bikin Ame sebegitu ngototnya? Waktu itu dia sempat ngomong sama gue tuh, ngotot banget pengen bikin studio. Sebenarnya hati Ame ngerasain apa dan mikir apa sampai sengotot itu mau bikin studio? Padahal kan Ame dengan nyanyi-nyanyi aja udah selesai gitu loh. Karena mikir ke depannya sih ya Bang. Bisa ke depan? Kedepannya kan Ame nggak mungkin nyanyi terus kan, jadi maksudnya mungkin tetap dalam industri musik, cuman Ame pengen ada step by stepnya, naik kelas gitu loh abang ngerti nggak sih? Jadi maksudnya Ame jadi ngedalamin sesuatu selain penyanyi gitu? Ame tuh pengen jadi penyanyi, penulis lagu, habis sudah itu pencipta lagu, nyanyi udah, penulis lagu udah, buat Ame, buat orang lain, habis itu menjadi produser. Terus bisa, makanya abang kalau lihat di sebuah karya di YouTube gitu, sekarang patokannya YouTube kan? Iya, sekarang. Sebuah karya di YouTube ada tuh kan list-list siapa aja nih di balik layarnya. Oh iya. Ame pengen ada nama di situ Ames. nama Ame semua gitu. Oh. Walaupun gak semua, maksudnya di bidang musik yang Ame bisa kerjain dan Ame rasa Ame punya bakat dan Ame mampu, pasti Ame pengen Ame semua ada di situ gitu lah. Ame yakin tapi bisa ke arah itu. Ame yakin apa tidak? Iya. Yakin lah. Oke. Ame punya talenta. Ame bisa. Ame yakin. Gini, Ame kan udah, maksudnya yang kita tahu Ame udah bisa dianggap berhasil, dan Indonesia nasional mengatakan Ame berhasil dengan ini bisa lihat penghargaannya yang nanti kita bahas juga nih, banyak penghargaan. Kenapa gue bilang berhasil? Karena nasional udah mengakui dia lewat, alhamdulillah, Ame dapat anugerah musik Indonesia sebagai Best Male ya 2019. Jadi paling tidak itu sudah diakui. Nah, kenapa overlap langsung berpikir benar-benar mau produce seseorang, mau produce mungkin artis atau orang-orang baru? Kenapa Ame langsung bisa? Sebenarnya ini apa namanya? Kayak bekal sih buat Ame, Bang. Ini tempat ini bekal, terus mempermudah Ame. Jadi kayak misalkan Ame inget sebuah lirik atau mikir sebuah lirik, dapat tas, Ame langsung masuk ke studio. Jadi studio ini kadang diaktif selama 3 hari berturut-turut tuh nggak Ame matiin. Karena emang pas Ame bangun tas Ame langsung kerjain. Jadi bikin demonya tuh nggak ke tempat orang lain. Kadang kayak orang yang penyanyi lain tuh kayak bikin demo, dia gangguin orang lain. Mas tolong di record dong ini, langsung bikin. Kadang ide datang Ame nggak tahu kapan gitu kan maksudnya. Ame jadi kayak lebih mempermudah Ame gitu. Tapi masalahnya gini,
Ame itu udah terkenal dengan bisa membuat lagu buat dirinya sendiri. Tapi kira-kira Ame kebayang nggak sih bisa bikin lagu buat teman-teman Ame, sahabat-sahabat Ame, mungkin itu Rising Star atau siapa gitu. Kebayang Ame. Soalnya yang abang kenal, Ame tipe penyanyi yang bisa menulis lagu dengan apa yang dialamin, bukan dari cerita orang. Buat gue itu sebuah case berbeda gitu. Mungkin pencipta lagu di luar sana kan dia bisa nyiptain lagu dari cerita orang. Nah Ame ini yang gue tahu dia belum menciptakan lagu dari cerita orang. Nah Ame bisa nemuin rasa itu nggak dari situ? Sebenarnya Ame baru pulang kemarin ke Kupang, terus Ame karena abang ngomong gitu, Ame tanya tuh sama orang-orang kayak teman-teman Ame lagi ngumpul, karena Ame bilang gini, apa yang lagi kalian rasain di sini? Apa yang pengen kalian ceritain? Mungkin aja bisa dijadikan lagu. Karena Ame lagi belajar untuk bikin lagu dari pengalaman orang. Terus dia kasih tahu tuh, ada lagu yang Ame bikin. Dapat tuh, 15 menit jadi ya bang. Tas, saksi mereka duduk semua, Ame lihat. Pas jadi, langsung Ame nyanyi. Itu dia cerita tentang dia yang udah pacaran lama, terus ceweknya nikah sama orang lain gitu. Okay. Rasanya sama nggak sama yang lagu buat? Ame bisa naruh rasa di situ juga? Karena mungkin Ame pernah diselingkuhin, jadi Ame pakai rasa itu. Oke. Jadi Ame udah tahu nih, Ame Dengan sedikit kebayang gitu loh. Membuat lagu buat orang lain itu akan lebih gampang kalau kita juga pernah ngerasain hal yang mungkin mirip. Gitu loh, abang ngerti toh? Oke. Hal yang mungkin mirip dan yang udah kita ngalamin seperti kayak dia gitu, mirip lah. Terus akhirnya Ame bikin tuh lagu itu. Dan Ame belum tahu nih orang bakal suka apa enggak, tapi Ame udah mencoba untuk bikin, tapi Ame bakal terus belajar sih abang. Kalau ada kejutan lagi. Tapi gini, Ame percaya nggak sih ketika lagu itu diciptain, ya industri sekarang adalah industri yang banyak mengeluarkan duit. Maksudnya gini, industri yang benar-benar berpacu pada yang penting cuan. Dan gue dari sisi bisnis dan manajemen sangat setuju. Cuman dari sisi feel, dari hati, gue sangat mengagungkan karya seseorang. Nah, ketika Ame sudah menjadi produser atau musisi lah abang bilang, ketika Ame diburu-buru suruh bikin musik dengan kondisi memang ngejar album apa segala macam, itu sebenarnya seberapa pengaruh sih sebagai musisi? Bisa nggak sih diburu-buru atau ditarget? Nggak bisa, kalau Ame nggak bisa. Maksudnya kan abang tahu sendiri, sempat disuruh bikin satu lagu untuk komplit album kan. Komplit album, tapi Ame dipaksa-paksa. Ame bilang, sampai rilis album pun mungkin nggak sampai seminggu satu lagu jadi kan, yang harusnya dikejar-kejar buat satu lagu lagi nih taruh di album. Pas dirilis album Cinta Luar Biasa itu 1 minggu sebelumnya baru kan lagunya jadi kan. Emang Ame tuh nggak bisa dipaksa. Jadi tapi semua penyanyi, semua musisi begitu nggak sih menurut Ame? Nggak ada yang kayak gitu, karena Ame mikirnya lagu ini harus nyampe. Berarti Ame yakin semua musisi itu butuh waktu juga kalau bikin lagu gitu? Butuh waktu, tapi tergantung dia jadikan ini sebagai apa ya. Ada musisi yang mungkin bikin lagu tuh sudah jadi kayak mata pencariannya kan. Jadi kayak dikasih deadline segini, harus bisa. Nah, Ame kayaknya belum bisa untuk itu. Nah, Ame nyikapi yang kayak begitu gimana? Kadang kan di industri itu penting yang kayak begitu gitu. Maksudnya kayak Ame bulan depan kita rilis album dan Ame harus siapin materi yang banyak gitu. And then ketika ada target kayak gitu, menurut Ame gimana? Ame nggak maksain diri sih. Ame nunggu sampai Ame benar-benar nyaman, lagunya Ame juga suka, lagunya feel-nya kena ke Ame gitu, baru Ame berani dengerin ke orang lain. Gitu. Kalau kayak yang lain kayaknya Ame belum sampai di tahap itu deh. Karena memang artinya beda-beda orang, kita harus bisa benar-benar bagaimana kita cinta deep sama karya yang bakal kita bawain sih. Perjalanan lagu Cinta Luar Biasa tuh benar-benar menarik gitu. Mungkin teman-teman harus tahu dari sisi lainnya asal mula Cinta Luar Biasa itu. Nah, Cinta Luar Biasa itu kalau nggak salah Ame ketemu teman Ame, teman main futsal, namanya Faisal. Dia bukan musisi. Mungkin dia bisa main musik di Kupang, tapi dia bisa bikin lagu. Dan ini bisa dilakukan sama semua orang yang bisa main musik, siapapun dia, nggak harus terkenal, bisa bikin lagu. Pertanyaannya adalah, saat itu Ame sudah menjadi penyanyi profesional. Kenapa Ame bisa menjatuhkan hati bahwa yakin Cinta Luar Biasa ini bakal enak dinyanyiin Ame? Kadang kan orang di luar sana tuh mikirnya lebih memilih dan lebih nyaman, lebih pede ketika dapat lagu dari artis terkenal, dari musisi hebat, senior, ya pokoknya yang udah terjamin lah. Tapi saat itu Ame waktu itu, hari itu, dia sempat ngotot ke gue bilang, abang harus nyanyi lagu ini abang percaya Ame. Lagu ini Ame banget gitu. Kenapa lagu itu akhirnya Ame bisa second itu? Depresi kah atau Ame ngerasa hal apa? Enggak, jadi Ame balik ke Kupang, terus nggak ada niat sama sekali buat cari lagu toh. Karena emang mikirnya level mau cari lagu dan lain sebagainya. Terus
pas pulang main futsal, ini Faisal belum ada. Jadi pulang main futsal. Tapi Ame udah kenal Faisal? Dengar namanya. Oh, maksudnya kenal kan nggak begitu baik. Tapi tahu di Kupang ya? Tahu. Terus akhirnya lagi duduk-duduk sama anak-anak, nongkrong ngecil anjay, gue rinjay. Nongkrong sama anak-anak. Kupang apa? Duduk-duduk. Duduk dengan kawan-kawan dong. Lagi nongkrong sama teman-teman, terus tiba-tiba pada main gitar terus nyanyi lagu ini. Terimalah lagu ini. Ame sudah tahu lagu itu? Belum tahu. Baru dengar itu berarti kan? Iya. Jadi Ical udah kayak secara nggak langsung udah mempublikasikan lagu ini, tapi lagu ini anak Kupang doang yang tahu. Oke. Jadi di Kupang waktu itu lagu ini udah booming. Tapi Ame nggak tahu karena Ame sama di Jakarta kan, sama itu. Terus Ame dengar, besoknya lagi nyanyi lagi lagu ini, besoknya lagi nyanyi lagu, pokoknya setiap hari. Kalau sampai rumah, gitu ya? Pas sampai rumah anak-anak kalau misalkan nongkrong di rumah itu pas masuk langsung terimalah lagu ini Ame gitu. Pokoknya kayak udah nyanyi jadi sing-along gitu setiap hari kayak kebayang. Kayak lagu Kupang gitu ya? Iya, Ame langsung mikir, loh ini lagu siapa? Kok anak-anak semua pada nyanyi kayak keracunan gini lagunya. Terus dikasih tahu lah sama Luis. Sama Luis ini lagunya Faisal Rezi. Oh iya main futsal itu Kak Ical itu. Iya. Coba Luis kontak dia deh, minta dia lagunya sama full lagu sama full lirik ya. Ame dengar, Ame pelajarin. Kok bisa ya orang Kupang bisa selengket itu sama lagu ini? Ame kontak lah, suruh Luis kontak dia. Bilang dia, Ame mau kontak. Ya udah, Ame dapat nomornya, kontak. Cal, Ame boleh nggak jadi ini single kedua? Tapi ini belum fix ya. Ame coba lempar dulu kalian, mereka mau apa enggak? Ica bilang, wih, pakai bahasa Kupang, weh kak serius kok, bilang gitu. Weh beta mimpi kok apa nih dia bilang gitu. Terus Ame bilang, iya doain aja, semoga kita bisa sama-sama banggain keluarga, bilang gitu. Karena dia papanya juga udah nggak ada. Bawalah lagu ini ke Jakarta, bawa ke Jakarta, sampai abang dengar, lagunya biasa aja kan. Orang label juga dengar, easy listening sih, cuman ya kayak gitu nge-flat gitu aja. Cuman Ame bilang, Ame yakin ini sama lagunya, karena orang Kupang suka semua. Karena orang Kupang suka atau Ame udah nyampe rasa nyampe di sini? Lagu itu tuh di mana-mana di Kupang tuh pasti orang tahu. Tapi kan banyak lagu-lagu Kupang kita lihat terus di YouTube. Karena feel lagunya itu enak, nada juga enak, simple, easy listening dan gak ribet kan lagunya. Nada-nada juga gak ribet. Ame yakin kayak apa mungkin ini industri yang bilang gitu. Terus Ame kayak gara-gara pengen punya single kedua kan abang, karena waktu itu jaraknya hampir 1 tahun. 1 tahun lebih. 8 bulan ya. 1 tahun lebih ya bang, rilis Jangan Robat Aku sampai rilisnya. Oh iya. Sampai rilisnya 1 tahun. Sampai rilis tahun. Kecinta Luar Biasa. Tas bawa ke Jakarta dan Ame tuh yakinin terus. Bukan karena apa ya? Ame juga pengen punya single kedua, terus lagunya juga bagus ya udah. Terus pas mereka bilang oke, kontaklah Faisal tuh datang ke Jakarta secara profesional, tanda tangan, dealnya kayak gimana itu urusan dia sama label dan manajemen. Kira sudah tuh, prosesnya kayak gitu doang abang. Saya kira lagunya. Pertanyaannya gini, menurut Ame lagu mereka yang bukan musisi itu, kenapa harus dia gitu? Iya. Kenapa nggak harus kayak single pertama kan Kakak Badai kan? Iya, Kakak Badai kan. Menurut Ame, semua pencipta lagu yang keren-keren itu pasti berawal sama kayak Faisal. Oke, setuju. Jadi siapapun yang ciptain lagu itu kalau misalkan Ame milih-milih itu anggap aja Ame kayak ngejatuhin mental Ame sendiri gitu. Ame juga kan pencipta lagu tapi masih baru kan. Iya. Ya Ame kayak ya udahlah siapapun lagunya kalau menurut Ame itu enak pasti Ame pakai gitu loh. Gak mandang dia harus ini harus itu. Jadi kayak misalkan Ame suka ngomong sama anak Kupang. Waktu Faisal naik, anak Kupang pada bikin lagu semua. Kami itu ada lagu. Jadi Ame kayak oh gini nih patokannya mereka nih. Iya. Jadi Ame sebenarnya juga banyak potensi yang ada di Kupang. Jadi Ame membangkitkan semangat pencipta lagu yang nggak dikenal siapa-siapa tapi mereka merasa pede dan mau bersaing gitu loh. Abang ngerti tuh abang? Ngerti. Nah maksudnya gini, jadi itu kebukti bahwa penyanyi-penyanyi yang di luar sana yang belum terkenal itu ternyata punya potensi. Tanya abang lagi gini, kenapa teman-teman artis mungkin ya di usia Ame atau sama-sama dari talent search juga atau juga di luar sana yang lebih pede dapat lagu dari yang sudah terkenal? Ame nyikapinnya gimana? Apa Ame termasuk yang kayak gitu nggak? Enggak gitu. Itu mungkin kebiasaan orang-orang sini kayak orang-orang Indonesia. Tapi sebenarnya dia kalau ketika dapat lagu dari orang yang sudah
ada namanya, itu bener-bener suka nggak sih kalau penyanyi baru kayak Ame waktu itu? Atau gimana sih? Apa tetap harus kawin nama lagu itu juga? Harus kawin sih bang. Kalau Ame sekalipun itu pencipta lagunya terkenal banget, tapi kalau lagunya gak bagus pasti Ame bilang apa bang? Jadi Ame bilang lebih baik cari lagu yang nyaman daripada cari lagu yang dari orang nama besar tapi kita nggak nyaman, terus gara-gara dia nama besar doang kita harus paksain Itu gitu. dia gitu. Jadi sama kayak gitu. sebenarnya nggak menjamin kan, bukan berarti nama besar itu Iya. lagunya nggak bagus, pasti garanti Sama bagus. juga emang. Weh, kasih Amin minum sudah. sudah. Sponsor ini ya. Woi jangan nih. Habis ini sponsor Masuk sih dong. kenangan kopi. Nah, ngobrol-ngobrol sampai haus. Biasa kita kerjaannya cuma ngobrol biasa aja, tapi ini ada kamera nih Ame sampai agak sedikit kaku. Kita buat supaya nggak serius. Jadi Ame sepakat ya bahwa lagu itu nggak harus dari orang terkenal ya. Nggak ngejamin sih abang. Tidak menjamin kita bahwa lagu itu bakal booming. Tapi Ame kan pernah bilang, Bang, Ame pernah pengen banget nyanyi lagu-lagu yang kayak Bang Judika. Materi-materi lagu yang kayak Bang Judika. Ame ngerasa pengen jadi Judika, atau Ame ngerasa lagu-lagu yang Judika bisa cocok sama Ame? Lagu-lagu seperti Bang Judika itu bisa cocok sama Ame? Ame jadikan itu motivasi abang, motivasi Ame aja bang. Jadi kayak Ame dengar lagu-lagunya, Ame nggak mencoba untuk harus dapat lagu yang mirip sama punya Bang Judika gitu. Bahkan sama Bang Judika pun tuh Ame selalu tanya, abang gimana sampai bisa sampai ke tahap ini? Gimana cara abang pilih lagu? Gimana cara abang dapat lagu bagus? Nah, selalu tanya sama Bang Judika kayak gitu. Terus akhirnya yang Ame tangkap adalah lagu yang bisa membuat kita nyaman, dengan cocok sama kita, feel-nya sampai kayak gitu. Terus kita pernah ngerasain, itu pasti bakal lebih bagus dan lebih mudah untuk kita bawain dan mungkin bisa nyampe ke orang-orang. Setuju. Karena kalau misalkan kita nggak ngalamin lagu itu, cerita di lagu itu, terus kita coba untuk nyanyiin doang, cuma ngasal nyanyi doang, asal-asal nyanyi Nggak doang, dapet. kan dapet feel-nya apa? Ame udah ngebayangin nggak sampai di titik ini? Sampai Ame yang sekarang. Iya. Mimpinya Ame iya. Mimpinya Ame waktu iya, tapi pas sampai kayak Ame saat ini Ame nggak nyangka. Menarik gini, gue cerita sedikit perjalanannya Ame. Jadi waktu itu pas ada audisi Racing Star, karena gue membawai Racing Star, ada temen gue namanya Hedex, dia kirim video anak ini lagi main keyboard di rumahnya. Saat itu gue masih Sama Mario? Enggak ya? Enggak, Mario The Ame Voice, sendiri. Pak. Itu pas Mario Kostas Mario dulu sana kan? ketemu sama Bang Hedex. Iya, Iya, betul sudah. Mario dulu, Mario The Voice. Anak ini kirim video jadul, terus dia kirim, Mas, nih gue ada teman, ada anak nih di Kupang. Coba lu bisa nggak bantuin lolosin? Terus gue liat videonya. Udah, dia suruh daftar aja. Dan terus terang saat itu abang masih skeptis ngeliat. Mungkin abang terhipnotis sama tampilan gambar sama noise banyak gitu, karena dia rekamnya live kan. Yang abang mau tanyain gini, seberapa kuat Ame mau mengikutin ajang pencarian bakat waktu itu? Mimpi Ame pengen ikut ajang pencarian bakat dan jadi juara, tapi Ikut Indonesian apa? Idol. Kenapa? Kenapa harus Indonesian Idol? Karena di Kupang itu yang paling terkenal itu Idol abang. Kupang nggak tahu Racing Star, nggak tahu The Voice, kah? Bukan nggak tahu, tahu sih tahu. Cuman gara-gara Idol kan dari dulu udah ada episode dan dia ajang pencarian bakat pertama kan Iya. abang. Jadi mungkin dia yang lengket tuh. Contoh kayak sulap yang lengket tuh Limbat pasti. Oh, ya. Kayak gitu. Ya karena karakternya. Karena Nah, karakternya. dari Idol zaman berapa Ame udah pengen ikut banget? Idol, Ame pengen ikut banget ya. Harusnya idolnya kakak Firza. Firza itu berarti... Terakhir sebelum Malenjola. Iya, Firza itu berarti si Noella ya? Noella. Noella. Kenapa itu nggak jadi? Karena kita nggak punya ini ya bang, nggak punya jembatannya. Karena di sana belum ada audisi toh. Iya. Terus Ya. kita audisi terdekat tuh ke Bali. Ya kali boro-boro ke Bali. Di dalam NTT aja Ame modal nyanyi job-job keliling aja baru bisa Ame sampai ke sana, itu udah bersyukur banget Ame. Nah, sampai akhirnya ini agak menarik nih. Buat teman-teman mungkin nggak tahu nih udah pernah dibahas apa belum. Ame itu sempat bohong dulu almarhum Iya. ibunya pas dia mau ikut audisi ini. Jadi banyak yang dia lewatin sampai dia akhirnya bersikeras harus ikut. Yang abang tanya gitu loh, kenapa Ame sekekeh ini harus ngikut di ajang, dan waktu itu Racing Star kebetulan. Nggak kekeh sih ya bang. Ame apa namanya? Mungkin gara-gara
mereka lihat video-video Ame di Instagram, terus di DM, kamu mau ikut nggak gini-gini? Kamu mau ikut nggak? Siapa namanya itu waktu itu? Kak Winda, si Hotang. Winda. Jadi Kak Winda bilang kalau mau ikut ya kirim video katanya gitu. Dia juga tahunya dari Mario. Terus Ame bikin video tuh. Ame iseng doang kan. Ame mikirin nggak mungkin lolos karena kita mikirin nggak mungkin. Kebanyakan nggak mungkin ya gitu lah. Nggak yakin juga. Bikinlah tapi kasih yang terbaik. Tas kirimin. Seminggu kemudian dinyatain lolos dan mau dikirimin tiket. Nanti penginapan ditanggung RCTI, terus pesawat semua segala macam. Pokoknya ditanggung lah. Yeah. Terus Ame kayak nggak nyangka gitu tas. Oh gini kah? Ame bilang gitu. Serius kah? Ame belum kasih tahu mama lagi. Terus minggu depan harus jalan. Akhirnya mutusin bilang sama mama minggu depan kayaknya Ame ada job di Jakarta. Ame bilang gitu. Bohong masih ya? Bohong. Karena Ame takut mama malu toh. Apalagi kalau nggak lolos. Berarti Ame ngerasain juga bisa jadi nggak lolos dong? Ame, maksudnya anak kampung abang. Ame nggak pede lah. Terus di pikiran Ame tuh kalau sampai Jakarta itu pengetahuan musik harus tinggi, gaya bicaranya harus gitu ya. ini. Terus pas ditanya jangan takut, jangan gugup. Oh, iya. Apa daya Ame yang di kampung ngomongnya masih beta kakak aduh. Kayak gitu-gitu. Berangkat sendiri berarti Ame? Iya, itu nanti ditit gitu ya. jadi disuruh berangkat sendiri lagi. Apalagi di Bandara Kupang, itu sama Bandara Jakarta itu bedanya mungkin 70 kali lipat ya, abang. Terminal 1 aja. Terminalnya. Terminal 1 sama terminal Kupang. Pesawatnya cuma 1 kali tuh sehari. Jam 3 pagi. Parah. Terus akhirnya Ame jalan ke sini. Mama pikirnya Ame ngejauh. Itu gak ada saudara udah di Jakarta ya? Nggak ada abang. Nggak ada. Cuman kayak teman papa main musik tuh ada di Jakarta. Oke. Jadi di poin tuh. Nanti pas live nonton. Tapi itu belum live. Itu Ame nyampe ke RCTI berarti apa kemana? Nyampe langsung ke RCTI, kumpul di gedung aneks. Itu masuk ke ruangan abang. Masuk ke ruangan itu orang semua pada logat. Hai lu dari mana sih gitu-gitu. Aku bilang kakak sedar Kupang. Aku bilang gitu. Kayak udah kayak goblok banget Ame di situ. Bukan goblok sih polos, terlalu polos. Kakak dari Kupang. Oh iya sini duduk sini. Ame duduk di pojok tuh mereka pada nyanyi keras. Pokoknya nyanyi lagu bahasa Inggris semua. Ame pusing kan. Aduh Tuhan Ame dari kamu menyanyi lagu Boleh Lebo, Kamu Famire. Itu pas Ame datang di tengah banyak orang itu rasanya gimana? Ame haru. Karena Ame sempat lihat video-video. Bukan minder, bukan takut drop. Ame terharu sekali ya bang. Ame sempat lihat video-video orang audisi terus kumpul rame-rame. Ame ada di posisi itu. Yang Ame cari apa? Kamera shoot Ame supaya mama lihat Ame gitu. Masuk TV ya? Itu masuk TV pokoknya. Kamera shoot supaya orang lihat. Oh itu Anmis Kamal yang di situ. Ya pokoknya pikirnya masih kampung gitu bang. Terus kita dikumpulin sama kayak yang lebih tua yang audisi. Oh iya. Terus Hani Patikawa ya? Patikawa disuruh kumpul. Berarti Sini Nyong. Kita pertama yang ngajak ngobrol Ame gitu. Nyong sini Nyong. Langsung Ame bilang gini, kakak pernah lihat. Hani pernah ke Kupang. Hari pernah ke Kupang nyanyi pas Ame lagi ngikutin bintang radio. Udah ngobrol-ngobrol nyambung terus apa namanya? Ya dia yang mungkin paling akrab waktu itu terus. Lolos audisi. Ame run audition. Ame lolos. Ame balik ke Kupang. Ame gak kasih tahu mama. Belum kasih tahu. Pokoknya Ame pantau aja grup WhatsApp tuh. Grup WhatsApp. Ame lihat live tanggal segini ya. Besoknya mau live Ame kumpul. Besoknya mau live Ame kumpulin keluarga tuh. Ame kumpulin mama. Terus Eci, Indah, Ame suruh kumpul semua. Terus bilang, sini dulu. Ini apa? Besok nih harus nonton Ame di RCTI. Terus Mama bilang, kakak. Mama kan panggil ke Ame tuh kakak. Ada apa? Bilang gitu tuh. Pokoknya tenang aja, Mama pasti bangga. Ame bilang gitu. Mama pasti bangga sama Ame. Kalau Mama tuh panggilnya Mama punya anak laki-laki. Gitu. Duduklah, ngumpul besoknya. Tas, buka RCTI. Tungguin. Apa yang muncul? Terus, Rising Star. Gitu. Itu Indah Eci juga kaget semua? Kaget abang, gak ada yang tahu Ame lolos itu. Begitu muncul Ame, pas Ame baru muncul di TV, mama udah langsung nangis, peluk Ame udah langsung nangis, terus akhirnya Ame kayak lihat mama, terus Ame sedih toh, ingat papa toh, terus ingat pas Ame nyanyi, sepanjang Ame nyanyi itu Ame nangis sama mama, peluk-pelukan sampai mama bilang mama bangga sama Ame. Terus Ame bilang ini surprise buat mama, Ame bilang gitu kan. Waktu itu di tanggal padahal Ame belum lolos ke babak itu sebenarnya. Waktu itu di tanggal 16 Desember Ame ingat sama Ame live pertama.
Bukan live taping ya itu. Iya, tapi Ame itu sebenarnya kan belum lolos kan. Belum lolos ke babak spektator. Itu udah lolos tuh, Bang. Pengumuman lolos ke babak live. Oh, live audition ya. Ya, maksudnya belum berapa besar yang itu toh. Itu belum, masih room audition yang Ame bisa nonton. Ini agak menarik di tengah sosoknya Ame ini ya semua tahu lah apa namanya, bagaimana dia cinta sama keluarganya, salah satunya sama mamanya, dan saya termasuk orang yang berada dalam cerita itu. Saya juga kenal baik sama mamahnya. Banyak cerita yang saya petik dari Ame itu artinya adalah doa mama, doa orang tua. Kalau kita bawa terus ke perjalanan kita itu benar-benar membuahkan hasil gitu loh. Jadi jalannya terasa mulus aja. Jalannya terasa mulus. Yang abang mau tanyakan gini. Iya. Apa yang mama rasain waktu itu? Gini, apa yang mama bilang ke Ame saat lihat Ame di TV? Ketakutankah nanti anaknya gimana atau apa? Yang Ame lihat sih, mama bakal takut kalau Ame tinggal di Jakarta. Karena dari kecil tuh Ame bayangin kan, Ame tuh sempat janji waktu kecil tuh. Ame bilang sama mama karena kita kontrak tuh. Bilang, Mama, ini nanti mama pegang janji Ame, nanti pas Ame besar, Ame jadi juara Indonesian Idol, nanti uangnya Ame pakai beli rumah buat mama. Ame bilang gitu. Itu sebelum ikut Rising Star? Masih kecil-kecil itu. Iya. Terus mama bilang apa? Terus mamanya peluk, mama bilang, iya mama punya anak laki-laki, mama bilang gitu. Sudah. Terus Ame nggak nyangka bisa kenyataan itu, abang. Iya. Tapi itu masih panjang perjalanan. Jadi ketika mama mungkin mama bawa dalam doa terus kayak. Iya, ketika mama lihat Ame benar-benar di TV di babak spektatornya Rising Star, apa yang mama suka bilang ke Ame? Yang Ame lihat dari setelah mama lihat itu ya, dia kayak ngerasa apa ya? Ngerasa dia kayak diangkat, maksudnya bukan diangkat, wajahnya tuh kayak cerah, wah nanti nih orang-orang pada tahu ini anak saya gitu, ini anak mama gitu. Dan gimana orang-orang di Kupang ke mama waktu itu juga sama langsung gitu? langsung kayak gimana ya, kayak terharu gitu karena papa udah nggak ada kan. Jadi mama juga ngeliat sosok Ame ini bisa menjanjikan buat kehidupan keluarga kita. Jadi banyak Ame yang sayang sama Ame, banyak yang apa ya, banyak yang ngerasa pengen support Ame saat itu, apalagi di DNTT gitu loh. Nah, sosok mama ini sangat berperan sama Ame. Sampai akhirnya Ame ngerasa nggak sih Ame bakal meledak di lagu Cinta Luar Biasa dan Hanya Rindu? Ame nggak nyangka, bang. Yang Ame pikirkan adalah jangan sampai Ame hilang aja gitu. Karena orang banyak yang bilang juara 1 ajang pencarian bakat tuh hilang. Terus orang bilang punya ajang pencarian bakat tuh umurnya nggak panjang di industri musik Indonesia. Terus banyak yang bilang penyanyi pencarian bakat tuh musiman, numpang lewat tuh. Itu yang Ame takutin. Dan kalau misalkan untuk lagu booming tuh Ame udah mikirnya udah bonus aja dari Tuhan, abang. Terus Ame nggak nyangka di lagu Cinta Luar Benar, Biasa. semuanya bonus dari Tuhan. Nah, ketika Ame sudah, waktu itu almarhum masih ada, ketika Ame pertama kali dapat duit honor ketika Ame nyanyi dengan bayaran yang lumayan besar, Ame kasih ke mama. Gimana mama rasanya? Itu dirasain dari papa sakit toh. Papa main musik keliling di kafe. Terus karena papa sakit, Ame gantiin posisi papa. Nah, Ame pas gantiin posisi papa, itu job papa, Ame main keyboard. Pas pulang duitnya Ame kasih ke papa semua. Ke mama? Ke papa dulu, karena papa kan itu kan job papa toh. Ame langsung ke papa dulu, papa langsung kasih uang ke mama. Ini buat mama. Itu papa lagi kondisi sakit, dan itu Ame lihat. Itu papa nangis, bilang, aduh papa punya anak sudah bisa cari uang gitu, nangis, makanya nangis orang tua yang haru bangga lah. Terus Ame di posisi itu Ame kayak semangatnya bangkit gitu lah, bang. Oke lah, mungkin papa sakit tapi Ame kayaknya bisa nih ganti papa. Ame mikir gitu, bisa nih, Ame semangat, Ame bisa gantiin papa. Terus yang paling Ame ingat pas dapat duit itu kata-kata papa. Jadi papa bilang kalau Ame dapat uang dari hasil nyanyinya Ame ingat kasih mama semua uangnya biar mama yang pegang. Nanti mama mau kasih Ame berapa, itu punya Ame sudah. Jadi setiap kali Ame nyanyi pasti Ame kasih mama, ini hasil malam ini. Ame bilang gitu. Pasti Ame kasih mama. Apa kata mama? Mama selalu kayak bangga. Mama nggak nyangka gitu kalau misalkan anaknya mama bisa hidupin keluarga. Terus Ame kan
masih apa namanya, Ame anak cowok satu-satunya, anak paling bontot, Ame paling yang nggak nyangka mama yang Ame gak nyangka abang. Jadi Ame kok terharu gitu sama diri Ame sendiri yang bisa banggain mama. Ame sangat bangga kalau misalkan ada orang di luar sana yang bisa banggain orang tuanya ketika orang tuanya masih ada gitu. Karena Ame rasain posisi Ame sekarang yang udah nggak bareng sama orang tua Ame, terus mereka udah nggak ada tuh, itu sedih sekali ya bang. Karena kita apa namanya nggak ada waktu dan kesempatan buat banggain mereka. Ya Ame bikin ini semua atas dasar mimpi mama, mimpi papa. Iya, sampai akhirnya ya mama ngerasain sih, pasti mama juga bangga sama Ame. Mama ada di dalam doa-doa Ame. Abang juga mau tanya gitu loh, kata-kata apa yang bikin Ame terus sampai detik ini yang gue lihat adalah Ame pengen terus banggain mama. Kata-kata apa yang sampai sekarang Ame inget? Itu yang mama bilang pas Rising Star tuh. Pas Ame udah jalan ke Jakarta, mama bilang, kakak ingat tetap rendah hati biar Tuhan yang meninggikan. Mama bilang gitu. Jadi itu yang Ame pengen sampai sekarang. Bahkan sama siapapun Ame kenal, kayak Ame bilang, kayak anak-anak yang masih baru berkarya, dimanapun dia berada, pasti Ame bilang, pokoknya ingat, kuncinya cuma rendah hati aja. Kalau rendah hati pasti Tuhan tinggikan. Ya. Mama sempet takut nggak Ame sering di TV? Nggak nyangka bisa dapat kata-kata itu dari mama. Ya. Itu artinya luas, buat abang juga luas. Jadi luas sekali. Jadi seolah-olah mama tuh udah tahu bahwa Tuhan bakal kasih kepercayaan Ame di dunia industri ini lebih banyak, dan mama langsung ngomongin itu di tengah-tengah. Sebelum Ame jatuh ke jalan yang salah. Sebelum Ame jatuh, Ame dibilang Ame tetap rendah hati, biar Tuhan yang tinggikan. Itu kata-kata yang pas dari mama buat seorang Ame. Makanya akhirnya saat itu, tanggal berapa Ame ya, lahirlah lagu Hanya Rindu. Di tanggal 20 Desember kalau nggak salah. Ya, 31 Desember. Enggak, lagu Hanya Rindu jadi di tanggal 3 Januari kalau nggak salah. 3 Januari. Jadi ada cerita unik, bukan mau ingat-ingat mama, cuman pada saat itu ceritanya lucu. Ame lagi ada kerjaan waktu itu, cuman dia harus pulang buru-buru karena mama sakit. Iya. Mama dioperasi, dan pokoknya saat itu Ame harus pulang buat nemenin. Padahal itu ada nyanyi ya? Ada nyanyi dan harus dikorbankan. Waktu itu sempat marah, Ame nggak bisa, ini harus kontrak. Ternyata paksain. Dia paksa dan akhirnya dia pulang. Sempat video call juga, mama sehat. Ya maksudnya kita sempat ngomong kan waktu itu kan. Orang masih dirawat di Jakarta kan, abang sempat datang ke rumah. Waktu di Jakarta juga ngobrol. Bilang. Itu mama bilang apa? Sampai detik ini abang terus terang masih ingat gitu loh. Jadi awal ketemu sama Anmes itu ketika talent search itu ada namanya beauty parade, kita ketemu sama semua kontestan. Jadi Ame, ketemu pertama di situ sama yang mama kontrak itu. Sama Om siapa tuh? Om David. Dari semua orang yang ada di situ, cuma Ame yang nggak banyak nanya dan percaya sama saya, mungkin ya, nggak tahu, sama gue mungkin pada saat itu. Terus mamanya bener-bener dia ngelihat bagaimana orang tua mau menyerahkan anaknya di Jakarta gitu. Dan ketika mamanya di Jakarta, mamanya sempat bilang gini kan, kakak, mama titip kakak Ame. Sudah, mama percaya. Dia cuma bilang titip, tapi pundak abang berat sekali. Pundak abang kayak abang nggak sangka kalau itu adalah ternyata abang ketemu terakhir sama mama. Jadi pas di Bintaro, mama bilang, kakak, mama titip kakak Ame. Di situ abang langsung mikir bahwa dia sama siapa aja. Iya. Tapi abang mikirnya gini, Ame. Abang mikirnya bahwa abang nggak boleh jagain Ame di sisi kerjaan aja. Iya. Karena makanya gue termasuk yang terlalu dekat sama Ame karena sisi emosional itu gitu loh. Dan sebegitu percayanya mamahnya gitu loh, di tengah industri yang Ame sendiri mungkin saat itu belum siap. Dia dihina, dia disindir, dia di segala macam, makanya mamanya titip. Dan sampai sekarang, jadi begitu mamanya hilang, mungkin bisa jadi kehilangan kita semua gitu. Yang abang mau tanyain cuma ketika Ame bikin lagu Hanya Rindu, selain Ame kangen sama mama, setiap bait lirik yang Ame tulis itu
Ame ngerasain apa? Message Ame apa sebenarnya? Yang Ame rasain waktu itu apa? Sakit ya bang ya. Ame sakit banget waktu itu pas karena Ame punya ritual pagi telepon mama lagi apa, mama punya anak laki-laki sudah bangun ini, begitu kan. Mama sudah makan apa belum gitu. Terus akhirnya waktu itu nggak bisa kan, jadi Ame liatin video nyanyi sama dia, video dia pas Rising Star juga masih ada, terus foto-foto kita akhirnya tercipta lagu itu tuh. Ame pas lagi nangis, Ame bikin saat Ame sendiri, Ame lihat foto dan video bersama mama yang Ame simpan gitu. Itu kejadian kalau nggak salah, habis itu dia telepon gue jam 11 Abis lagu itu terus Ame telepon, Ame kirim. Abang, Ame pokoknya pengen nyanyi lagu ini gitu. Jam 11 malam dia lagu. Ya saat itu juga. Waktu itu lagu Nyaman udah ada ya? Waktu itu udah ada lagu Nyaman. Jadi pilihannya ada Nyaman sama Hanya Rindu, tapi ya teman-teman bisa mewakili gitu. Dan itu sempat perdebatan bahwa akhirnya Hanya Rindu tadinya nggak mau dinyanyiin, ada kata-kata ibunya kan. Lagu apa? Ini lagu untuk ibu kan. Tapi Ame bilang ini lagu buat ibu. Jadi berapa krusialnya lagu Hanya Rindu itu memang Ame lagi berbicara sama ibunya. Apa yang Ame lakukan ketika Ame sedang kangen sama mama sekarang? Selain Ame berdoa pasti. Ame nyanyiin Hanya Rindu. Nyanyiin Hanya Rindu, terus telepon Eci sama Indah. Iya, adik Ame ya. Iya. Karena mereka juga kayak udah sosok mama sama kayak mama. Mereka udah kayak sosok pengganti mama kan. Dua orang itu udah selalu semangatin Ame. Mereka yang selalu ada lah buat Ame di dalam kondisi apapun. Iya. Poinnya sekarang Ame harus tetap bikin mama bangga. Siap. Udah selesai kita sedih-sedihan ya. Yombex. Karena banyak yang nanya pasti perjalanan Hanya Rindu gimana. Saat itu Ame bener-bener mau nurut. Gila ya bang. Bener-bener mau nurut atau ya udahlah nurut aja dia manajer. Kan dia toh manajer gua, atau pura-pura aja. Ame bener-bener menurut. Dan semua orang di angkatan Ame pura-pura apa kayak Ame?